Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agung Prawira. Kali ini saya menjelaskan tentang prinsip-prinsip geografi dan aspek-aspek geografi. Oke, kita langsung saja mengenai materi tentang prinsip-prinsip geografi. Nah, prinsip geografi itu yang pertama ada prinsip persebaran. Apa maksudnya persebaran? Nah, artinya di permukaan terdapat persebaran gejala alam, berbagai persebaran, di mana persebaran alam yang tidak merata di permukaan bumi, yang meliputi bentang alam, hewan, manusia, disebut sebagai prinsip persebaran. Artinya persebaran itu melingkup suatu persebaran tentang flora dan fauna, persebaran manusia, bentang alam, beragam. Nah, persebaran gejala atau fakta yang terjadi di permukaan bumi yang tidak merata bisa digambarkan dan ungkapkan dalam ruang atau wilayah. Itu definisinya. Sehingga dengan melihat dan menggambarkan gejala tersebut pada peta, maka akan diungkapkan hubungan antara gejala satu dengan yang lainnya. Yang kedua, prinsip interrelasi, yaitu suatu hubungan yang saling keterkaitan dalam ruang atau antara gejala satu dengan yang lainnya. Disebut prinsip interrelasi. Artinya, hubungan antara gejala satu dengan yang lainnya berkaitan. Contoh, ketika ada namanya gempa bumi, itu akan menimbulkan gejala lain, yaitu terjadinya bisa jadi bencana selanjutnya, yaitu tsunami, ataupun meningkatkan aktivitas magma atau vulkanik pada gunung berapi. Yang ketiga, prinsip deskripsi, yaitu prinsip yang bisa diartikan sebagai penjelasan yang lebih jauh atau lebih terperinci tentang gejala atau fenomena alam yang sedang dipelajari atau diselidiki. Prinsip deskripsi bisa disajikan dalam bentuk tulisan, kalimat, peta, gambar, tabel, dan juga grafik. Artinya, prinsip deskripsi itu adalah yang tentang penjelasan. Misalkan prinsip persebaran, yaitu persebaran flora dan fauna. Nah, di bawah menjelaskan, misalkan fauna daerah nearktik, palearktik, itu menjelaskan deskripsi. Yang keempat, prinsip korologi, yaitu prinsip yang meninjau gejala, fakta, ataupun masalah geografi di suatu tempat yang ditinjau persebarannya, interrelasinya di suatu tempat, interaksinya dan integrasinya dalam ruangan tertentu, di mana ruangan tersebut akan memberikan karakteristik kepada suatu gejala tersebut. Ruangan yang dimaksud adalah bagian permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, termasuk juga atmosfer yang paling bawah, yaitu troposfer, litosfer, hidrosfer, dan organisme. Artinya korologi memadukan tiga prinsip yang sebelumnya. Nah, itu adalah makna penjelasan tentang prinsip-prinsip geografi. Saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek geografi. Aspek geografi terbagi dua. Yang pertama, aspek fisik, yaitu aspek fisik yang menjelaskan
tentang secara alamiah dan berkaitan tentang air ataupun iklim. Dalam hal aspek fisik geografi terbagi ada beberapa. Aspek tersebut adalah aspek topologi, yaitu meliputi tentang letak, batas, luas, dan bentuk morfologi di suatu wilayah. Itu termasuk dari aspek fisik. Yang kedua dari aspek fisik adalah aspek biotik, yaitu aspek yang meliputi unsur-unsur seperti flora, hewan, dan kajian penduduk. Yang ketiga aspek non-biotik, yaitu aspek yang meliputi unsur-unsur non-biotik seperti tanah, hidrologi yang mencakup air darat dan air laut, dan juga kondisi iklim dari suatu wilayah. Itu termasuk lingkup dari aspek fisik. Yang kedua, aspek manusia. Aspek manusia yang dijadikan objek adalah manusia dengan berbagai gejalanya. Dengan dalam geografi, sosial ataupun manusia terdapat 4 aspek, yaitu ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Aspek ekonominya yaitu aspek yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian yang meliputi pertanian, perkebunan, pertambangan, dan lainnya. Yang kedua, aspek politik adalah aspek yang meliputi unsur kepemerintahan dan kepartaian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, aspek sosial, yaitu aspek yang meliputi unsur tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Dan terakhir, aspek budaya, yaitu aspek yang meliputi kajian unsur pendidikan, agama, bahasa, kesenian yang ada dalam kebudayaan manusia. Oke, penjelasan tentang aspek sudah saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Bila ada yang ditanyakan, silakan ditulis di komentar. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.